Halo Taoyuman, Tao. Kembali lagi di acara podcast My Journey. Saya Cesi selaku host pada podcast hari ini. Ya, hari ini selain saya ditemani dengan narasumber, saya juga ditemani para burung-burung ini ya, dengan suasana yang nature, ala-ala. Ya, hari ini tim My Journey mendatangkan tamu yang super spesial, jauh-jauh dari luar kota nih. Beliau merupakan salah satu pembicara nasional asal Semarang, Jawa Tengah. Pasti sudah nggak asing lagi ya teman-teman sama Sesyong satu ini, yaitu Sesyong Tai Jin Chang atau yang biasa kita kenal dengan Sesyong Akim. Selamat datang Sesyong. Cie sudah memberikan waktunya untuk podcast hari ini. Terima kasih. Ya, Sesyong Akim ini sudah banyak pengalaman Siu Taonya ya. Dapat bocoran Sesyong ini sudah Taoing lebih dari 20 tahun. Betul ya Sesyong? Betul. Pasti sudah banyak cerita dan pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semua. Betul ya Sesyong? Oke. Pertanyaan yang paling pertama ingin saya tanyakan Sesyong. Boleh diceritakan bagaimana Sesyong Akim ini mengenal Tao? Dulu pertama kali mengenal Tao, bertemu dengan Sefu. Terus pada waktu tahun berapa itu Sesyong kalau boleh tahu? Pada tahun 1996 ya. 1996. Yaitu saya diperkenalkan tentang Tao oleh kakak saya. Oke. Ya, lalu ya saat itu juga Taoing. Setelah tahu baca buku kuning, kemudian saya ikut Taoing. Berawalnya sih nggak percaya apa-apa sih. Baca buku ya baca aja, terus nggak percaya, terus ya ikutan lah. Ikut aja ikutan gitu. Dari 96 kemudian beberapa kali kita bisa itu ya namanya apa, mengkajinya bagaimana, yaitu loh kok ternyata begini ya. Ya kan? Pada awalnya memang sih kita diajarkan tentang Tao ini, tentang kedewaan segala macam. Untuk dewanya aja kita nggak percaya kan waktu itu. Ya, awal pertama kita nggak percaya sama sekali. Tapi ternyata setelah mempelajari hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya kita bisa yakin akan adanya dewa ini ya, begitu. Nah sampai hari inilah, sampai hari ini. Tapi waktu itu tahun 1996, berarti posisi di mana? Di Semarang? Ya, di Semarang. Ya, saya pulang dari sekolah tahun 89 lah. 89 pulang, kemudian 96 itu baru dengar tentang Tao ini, Tai Sangmen ini. Itu awal pertama sudah ketemu Li Sefu? Ya, waktu Taoing, ditahuin oleh Li Sefu langsung di Semarang. Di Semarang. Pas waktu itu ada apa sih berapa puluh orang gitu, kemudian ada sewa tempat di tempat ibadah umum, kemudian Sefu memberikan Taoing waktu itu. Dan setelah Taoing pun juga kita ya gini aja ya gitu. Tapi tetap rutin, lianko, rajin, Iya, betul. Emang tahun 96 juga berbeda dengan sekarang ya, Sesyong cari materi wejangannya dari mana gitu. Iya, dulu hanya bermodal satu buku kuning ya. Dan buku itu pun sekarang mungkin kalau dilihat udah seperti sayur asin, tahu ya, sayur asin ya. Jadi udah nggak keruan bentuknya karena satu buku itu dibolak-balik gitu kan. Gitu. Hebat sekali Sesyong. Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan sampai saat ini Sesyong Akim ini aktif di pembicara nasional, yang tahu keliling-keliling ke daerah-daerah. Terus gimana ini Sesyong bagi waktu antara pekerjaan, terus keluarga sama Taokonnya sendiri, bagaimana itu Sesyong? Membagi waktu ya. Ya kalau idealnya bahasanya waktu dibagi-bagi kan, gitu ya. Padahal setiap hari hanya 24 jam. Iya. Betul kan? Setiap hari nggak bisa nambah, mau nambah nggak bisa. Sedangkan kita ke realitanya, kita itu setiap hari bermacam-macam, ya. Ada ini, ada itu. Sehingga yang tadinya kita ngomong
idealnya membagi waktu nggak ada, nggak bisa, ya kan. Jadi apa yang saya lakukan, ya kita mengejar waktu, ya kan, supaya semuanya terakomodasi, ya. Nah, kalau sudah begitu, misalnya kita hari ini mau dengan keluarga ke mall, ya kan, udah janji-janji, belum aja kita keluar dari rumah, lalu ada tayu datang, bertandang lah, atau yang mau tanya-tanya atau apa gitu ya. Nah, kita kan nggak jadi nih, ya kan. Mau nggak mau, dalam setiap hari ini kita harus menentukan prioritasnya ya. Prioritas harus kita tentukan. Jadi membagi waktu sih ya idealnya, tapi yang kenyataannya kita mengejar waktu itu supaya semuanya terakomodasi. Iya. Nah, kalau sudah kita mengeset priority, akhirnya bagaimana? Ya, ada yang prioritas terakhir, ada yang prioritas awal, kan begitu. Prioritas akhirnya apa? Maksudnya urutan terakhir. Mau keluarga. Itu prioritas terakhir. Kenapa kok saya katakan keluarga? Karena keluarga inilah terdiri dari orang-orang yang bisa kita andalkan. Bisa diandalkan dalam hal apa? Dalam hal memaklumi, ya kan? Mereka bisa. Iya, demikian. Nah, yang prioritas pertama apa? Ya untuk kepentingan orang lain dulu lah kita lakukan. Meskipun waktunya mepet, meskipun kayaknya nggak mungkin, kita usahakan. Tetap kita usahakan untuk kepentingan orang lain, terutama kalau untuk kepentingan orang banyak. Mungkin pasti dilancarkan. Iya, kita harus mengejar waktu itulah. Karena waktu nggak mungkin, karena kita urusan bertambah banyak, terus waktunya lebih dari 24 jam kan enggak. Tiap hari tetap sama gitu. Oke. Lalu waktu Susyong pembicara ke daerah-daerah lain, terus ada nggak kejadian dalam Syutau ini yang sangat menarik, sangat spesial? Terus ya seperti Cici, boleh diceritakan di sini Susyong? Cici. Waktu di daerah bisa. Kalau di daerah sih rata-rata enggak lah ya. Paling Cici ya Susyong. Iya. Kalau Cici paling ya yang saya alami ya seperti tadi, awal sebelum kita ikut belajar tahu, kita ini nggak berapa percaya kan tentang semuanya ini. Lalu setelah tauing, nah waktu itu tahun 96, setelah tauing berapa bulan lah, kita sedang membangun rumah, kemudian rumah kita ini di daerah agak perbukitan lah ya, masih banyak tanah kosong. Nah, dua kafling di sebelah rumah saya itu masih tanah kosong, hanya alang-alang liar, pohon-pohon kering, ya seperti inilah pohon kering ya. Nah, itu hari Minggu dulu di Semarang kita itu berkumpul orang-orang Tau kan. Nah, belum ada Tauan waktu itu. Nah, pada saat itu hari Minggu saya menyempatkan dengan istri ke lapangan melihat apa yang kurang gitu supaya bisa pesan ke mandor kan. Nah, waktu lihat itu udah selesai, nggak ada apa-apa. Terus istri saya bilang, yuk buruan, udah jamnya tauan nih. Jamnya pertemuan nih, belum ada tauan saya. Terus saya bilang, sebentar, karena nggak tahu kenapa kita bisa, kayaknya ada yang ditunggu gitu loh. Ya. Nah, setelah itu nunggu, maksudnya sambil lihat-lihat ya, apa ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ngelihat seseorang, itu 2 kafling mungkin
60 meter persegi lah ya, 30 ke belakangnya 60, jadi 60 meter persegi. Di ujung belakang itu ada ya tukang-tukang mungkin ya, dia membakar sampah kering. Saya masih ngeliatin terus, tapi nggak ada kecurigaan apapun. Akhirnya apa yang terjadi, api ini merambat karena waktu itu musim kemarau ya, apinya merambat, masih tenang, belum panik. Setelah itu kan tadi 60 meter persegi, setelah jalan separuh, apinya kan mulai tinggi-tinggi, alang-alangnya lebih tinggi dari saya kok. Nah, setelah separuh mulailah panik. Terus apa yang pertama kita itu kan dalam kepanikan, berdoa, bersembahyang, mohon pada Thai Sang Lao Chin. Nah, apa yang terjadi setelah mohon nggak berhenti, malah makin merambat, makin dekat ke rumah kita. Waktu itu mungkin kira-kira 90% selesai lah ya, tinggal finishing ngecat gitu-gitu. Semakin panik lagi, kok nggak berhenti. Akhirnya dengan seluas itu saya melihat langit karena ya mengharapkan hanya bisa berhenti dengan hujan. Tapi ini nggak mungkin terang biru, ya kan? Akhirnya saya meminta istri untuk bersembahyang, ikut bersembahyang berdua. Istri juga sudah tauing, sembahyang, nggak berhenti juga. Udah deh, saya bilang dengan istri, telepon pemadam, ya. Begitu api itu mendekat kurang lebih 2 meter dari bangunan kita, ya kurang lebih 2 meter lah, dan masih saya lihat ada pohon-pohon kering yang tinggi-tinggi. Saya pikir apinya nanti dari pohon kena ke plafon di rumah kita, sehingga apa yang terjadi, satu rumah bisa selesai. Nah, akhirnya setengah doa, nggak tahu dari mana saya bisa berpikir untuk mengerahkan 2 orang tukang jaga ambil air, ya kan, ambil air untuk menyiram. Memang terdengarnya konyol ya, dalam arti api tinggi, kemudian sudah sebagian besar kena luas segitu. Akhirnya apa? Kita bertiga, 2 tukang jaga dengan saya sendiri, masing-masing 2 ember. Nah, ciciknya ini hanya 7 ember. Saya masih memegang 1 yang utuh. Kita juga nggak bisa masuk ke lapangan ini yang sudah kobaran api. Kita hanya bisa dari jalan menyiram gitu ya airnya. Dan setelah kita siram, ternyata apinya bisa padam gitu terus, arah balik lah. Waktu api kan datang mendekat, ini menjauh gitu. Dari situlah saya baru kok ternyata kita berdoa itu dijawab ya. Padahal gitu. Itu masih awal-awal loh tahu itu. Belum tahu, masih percaya, setengah percaya gitu. Iya. Nah, itu salah satu jijik lah yang saya alami, yang maksud saya kita masih kayak orang polos, murni beneran gitu loh, nggak percaya, nggak ini. Nah, sejak itu baru saya yakin yang pertama ya, terus mau ini mempunyai altar di rumah karena merasa diselamatkan ya, karena dengan 7 ember air, ember kecil-kecil yang hitam itu. Kalau dari akal tuh nggak mungkin. Nggak bisa. Waktu itu istri saya juga udah panik sampai ngomong nggak bisa, ini dari sembahyang nggak bisa. Kita udah panik, ditambah panik lagi kan gitu. Itu posisi sudah mau ciang atau bareng-bareng ya, kumpul-kumpul. Tapi nggak tahu kita waktu itu ada perasaan untuk jangan pergi dulu. Baru setelah kejadian baru kita bisa mengambil hikmahnya bahwa ternyata kita pun
dibantu. Dikasih insting juga berarti. Iya. Meskipun seolah-olah kita ikut tahu ini nggak ada apa-apanya, tapi ternyata enggak gitu loh. Ya. Menarik sekali Susyong. Nah, Susyong Hakim kan saat ini sudah di Hwang I 2C ya. Apakah Susyong Hakim merasakan adanya perbedaan yang signifikan antara Susyong waktu sebelum Hwang I masih tahu yuk, lalu ke Hwang I 1, langsung Hwang I 2 dan seterusnya seperti itu Susyong? Ada sih ya perbedaan signifikan. Yang pasti posisi kita berdiri dalam upacara ya, semakin tinggi tingkatan kita semakin di depan ya, lebih ke depan. Ya itu bercanda ya. Apa yang signifikan? Sebaiknya kita itu kalau sudah naik tingkat, kita nggak perlu deh mencari atau berusaha apa ya, dulu saya bisanya apa, sekarang bisanya apa, nggak perlu yang demikian. Kita pokoknya lalui aja, kita tetap belajar, iya, sehingga kita nggak menjadi sombong. Kalau semakin kita merasa, saya sudah 2C, kemudian saya bisa ini, bisa itu, enggak lah, ya. Cuman saya yang harus akui yaitu semakin kita tingkat tinggi itu bantuan dewa akan semakin dekat juga sama dewa ya. Semakin nampak gitu ya, kita merasakan itu. Gitu. Dalam hal keluarga juga sama ya Susyong, lebih harmonis, lebih dekat. Dari dulu harmonis iya loh. sih. Ya makanya itu Susyong. Ini keluarganya itu sangat luar biasa. Enggak. Keluarga harmonis ya, pekerjaan apa, kita nggak bisa ngomong ya, karena kenapa, kita nggak tahu persis sih, harusnya saya ini apa, jatahnya nggak harmonis, sekarang menjadi harmonis kah, atau sekarang harusnya saya pekerjaannya itu pekerjaan kecil, sekarang jadi gede, kan kita nggak tahu semuanya. Pokoknya ya kita senang bersyukur bahwa sampai hari ini keluarga berjalan baik, pekerjaan baik, kemudian ya itulah hoki ya, kalau kita ngomong pasti bertambah, karena ya tadi yang saya katakan, dalam bantuan dewa itu bermacam-macam sih ya. Kita hanya merasakan semakin lancar ya, semakin lancar. Iya. Ya, kalau berbicara tentang rumah tangga ini Susyong, saya kalau melihat Susyong Hakim berbicara di pembicara nasional itu selalu ada Secie Debbie, istrinya Susyong Hakim. Terus kemarin juga ada Secie Samantha, anaknya Susyong Hakim. Itu gimana rahasianya saling mendukung, saling support kayak gitu Susyong? Gimana rahasianya? Nggak ada rahasia sih, nggak ada rahasia. Iya. Jadi kita itu begini ya, kalau di rumah saya nggak tahu membiasakan atau bagaimana, pokoknya saya sering menceritakan satu kejadian hari ini, itu kemudian memproyeksikan atau merefleksikan lah ajaran kita itu di sini loh, sehingga mereka itu lebih mengerti bahwa teori ajaran ini aplikasinya itu di sini, begitu kan. Nah, kalau sudah mengerti ini, saya selalu mengingatkan baiknya tahu ini loh, ajaran-ajaran tahu baiknya itu di mana, aplikasinya itu yang bagaimana. Lalu saya juga menceritakan pada mereka, mengatakan bahwa kita sebagai orang tahu ini wajib ya, wajib terutama ketauan ya, atau membantu di tauan. Nah, yang saya katakan wajib ini apa? Supaya bisa merasakan saya orang tahu, ini yang perlu saya lakukan, bukan hanya semata-mata tugas. Kalau tugas itu kan berdasarkan job desk, kemudian prosedurnya gini, SOP begini, baru bisa jalan. Kita orang tahu nggak gitu, ya. Kita harus tahu
ini saya bisa bantu apa nih di sini? Inisiatif sendiri. Inisiatif, sehingga kita harus tahu kewajiban kita ya di sekitar atau di lingkungan Tauquan atau apa kita bisa, ya kan? Karena kita nggak tahu sih, kita itu sebetulnya mempunyai satu kelebihan di mana yang bisa untuk kita kita perbantukan di Tauquan, gitu loh. Nah, akhirnya ya mereka terbiasa sejak kecil pun seperti Samantha kita. Ajak terus sih ke Tauquan sehingga dia tuh mengerti ya bahwa ini loh lingkungan nggak asing gitu dari kecil. Iya dari kecil demikian. Iya. Nah juga saya katakan kan pada mereka bahwa kalau kita ke Tauquan membantu dalam hal apapun, sekecil apapun, kalau kita memberikan bantuan itu bukan mengenakan yang lainnya, sepertinya kita mengenakan yang lainnya, tapi sebetulnya kita membantu pekerjaan-pekerjaan di Tauquan itu kita untuk menolong diri kita sendiri, ya. Iya, kita membuka untuk jalan kita sendiri, gitu. Nah, akhirnya ya mereka saya ajak ke sini ke sana itu nggak merasakan beban. Gitu loh. Itu yang paling penting. Iya, gitu. Soalnya waktu kemarin Sesium Jiangtao di Surabaya aja, saya lihat sendiri, si Samantha ini nyatet Jiangtao-nya Sesium sambil rekam itu, saya senang sih lihatnya. Saling support, saling dukung. Saya juga membiasakan bahwa generasi yang muda ini kan nantinya suatu hari mereka ini yang meneruskan, gitu loh. Sehingga ya seperti saya kan bisa refreshing di villa-villa atau apa gitu kan, nggak selalu ke Surabaya gitu, tapi ke Batu, ke Bromo bisa. Nanti ya panggilan. Oke. Nah kalau untuk muda-mudi nih Sesium, apakah ada kiat-kiat khusus kalau untuk memilih pasangan hidup ini? Terus apa harus cantik, ganteng supaya nggak bosen, atau harus pinter supaya sukses di karir, atau seperti apa? Untuk muda-mudi, bukan urut sesi ya. Kiat-kiatnya ya, begini ya, yang penting yaitu ya tadi seperti dikatakan ganteng dan cantik, memang sih perlu ganteng dan cantik. Ya? Iya, tapi yang ganteng hatinya. Iya, yang hatinya. Kalau yang cewek ya yang cantik hatinya, begitu ya. Kalau cuma kita menguber apa? Fisik. Penampilan itu ya. Kita salah loh. Kenapa? Rebutan dengan orang lain. Kalau yang cakep pasti orang banyak yang mau, ya kan? Kita kompetisi ke sana deh. Nah, kita cari yang hatinya memang benar baik lah, ya. Kemudian yang utama sih harus sepadan ya. Kita temukan seseorang yang sepadan. Sepadan dalam arti apa? Ya, pendidikan, keluarga. Bibit, bebet, bobot ya betul. Termasuk itu, iya, betul. Ya, yang sepadan itu. Kemudian kalau dari sepadan, bibit, bebet, bobot itu seperti saya katakan dalam hal pendidikan, sepadan begini. Ini kita ini menghemat banyak diri kita loh ya, menghemat banyak dalam hal artian apa? Mengurangi pertengkaran. Ya nantinya karena kan sudah sama ya, banyak yang hal sama sepadan itu, sehingga kita itu bisa memahami, oh dia sedang mau begini, oh dia begitu, kita lebih tahu. Klik gitu. Akhirnya kita nggak banyak bertengkar gitu. Nah tadi yang dikatakan toleransi itu memang sebetulnya berat ya, berat. Karena toleransi dengan memahami ini lebih berat toleransi. Untuk pasangan memang sangat dibutuhkan toleransi.
Karena orang toleransi ini apa? Nggak cuman kita bisa menahan, ya, tapi kita bisa menerima apa yang tidak sesuai dengan pandangan kita. Ini yang berat, itu toleransi, ya. Jangan hanya kita sepaham baru, ya oke, nggak sepaham, nggak bisa, saya orangnya begini, nggak bisa. Apalagi dalam rumah tangga, ya, ini kan sangat dipentingkan. Seumur hidup, jadi teman hidup kita juga. Iya, betul. Makanya kan saya katakan sepadan itu yang paling penting dulu, ya. Sehingga kita mengurangi banyaklah masalah. Mungkin ratusan masalah. Kan di dalam rumah tangga itu setelah menjadi pasangan hidup, ya kan 24 jam. Iya, dari bangun tidur sampai tidur itu masalahnya banyak sekali kan, persoalannya kan. Tapi ada persoalan tidak kita anggap masalah, itu baru kita bisa mengatakan toleransi, ya, gitu. Itu mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau dari sisi Aki bilang nggak harus cantik ganteng penampilannya, tapi juga cantik ganteng di hatinya. Seperti itu. Oke, kita sudah berbincang cukup lama ya, Sesyo. Xie atas waktunya. Saya juga berterima kasih telah diundang dalam ini My Journey. Ya, semoga My Journey ini semakin berkembang, ya, dan selalu memberikan masukan-masukan untuk para Taoyu, ya, sehingga nggak hanya sekedar untuk ditonton, tapi kita bisa menikmati 1-2 ajaran. Iya, demikian. Terima kasih, Jesse. Sesi juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Zaijian.